Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi dan menaklukkan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual.
Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak sang pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul Maclett, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminin. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik.
Karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjakau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di dalam ibadah bersama channel In Jesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita satukan hati kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena berkat Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu memberikan kami kehidupan. Oleh sebab itu Bapa, kami datang di hadapan-Mu bersama dengan umat-Mu ya Bapa. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami. Kami mau bawa korban syukur kami ya Tuhan, sehingga korban syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan dari kami anak-anak-Mu ya Bapa. So, dengan apakah kami bisa membalas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami? Hanyalah ucapan syukur Tuhan yang kami bawa di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Ini rindu kami Tuhan. Ini doa kami. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, syaralalabayalabu, syaralalabayalabashe. Sungguh tidak pernah ada kasih seperti kasih yang Engkau miliki dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Kasih-Mu bahkan mengubah kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Apa
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita katakan sekali lagi, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, aku kagumi, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami mengakui setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu, kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, dengan apakah kami membalas segala kasih Tuhan di dalam kehidupan kami? Terimalah Bapa penyembahan kami ini. Melalui pujian dan penyembahan kami ini ya Bapa, kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Ya, salam Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi, kita akan bersorak, kita akan melompat bagi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya ajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan melalui ekspresi kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami terbang bersama Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami sayap seperti burung rajawan, sehingga kami terbang bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan
terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, berjalan bersama dengan Tuhan pasti kita mampu melakukan perkara-perkara besar. Dan bila Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Kita lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Kami lebih daripada pemenang ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Oh, katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Nyalakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini sukacita kami Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kami dijadikan lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan Tuhan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Gembala Cika 9 kami, Pak Sony Waplau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat surgawi mengalir bagi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, bersabdalah ya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita katakan dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hati kami siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, mendengar Tuhan sabda-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu menolong hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati hamba-Mu Pak Pendeta Sony Waplau ya Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berkati hati telinga kami ya Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, Jemaat CK9 yang di Ambon dan semua cabang di Jakarta yang saya kasihi. Kita patut bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah-limpah. Nah saudara, kita patut bersyukur karena kita boleh melewati tahun 2021. Tahun yang penuh dengan tantangan. Dan Tuhan izinkan kita untuk memasuki tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan menuntun kita lewat gembala kita bahwa tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Paradigma itu berbicara tentang mindset, pola pikir kita. Hari ini judul khotbah saya adalah mengendalikan pikiran. Pikiran manusia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Kata-kata bijak mengingatkan kita, jagalah pikiranmu karena itu yang menentukan perkataanmu. Jagalah perkataanmu karena itu yang menentukan tindakanmu. Jagalah tindakanmu karena itu yang menentukan kebiasaanmu. Dan jagalah kebiasaanmu karena itu yang menentukan karaktermu. Dan jagalah karaktermu karena itu yang menentukan nasibmu. Cara kita berpikir menentukan nasib kita. Oleh karena itu di mana kita berada dan menjadi sebagaimana kita ada saat ini adalah hasil dari pikiran yang mendominasi dalam benak kita. Pikiran adalah medan peperangan. Waktu iblis menguasai pikiran kita, maka dia menguasai seluruh hidup kita. Kita berada dalam cengkramannya. Hari ini kita akan belajar bagaimana memenangkan peperangan dengan membuat pikiran kita bekerja bagi kita. Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan pikiran kita?
Beberapa ayat, saya akan tunjukkan beberapa ayat yang membuktikan bahwa pikiran dibawa kendali kita. Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Membuat perhitungan artinya apa yang kita pikirkan. Siapa yang membuat perhitungan, yang mengatur apa yang kita pikirkan? Jawabannya, saudara dan saya. Saudara, bukan apa yang saudara pikirkan, tetapi apa yang saudara pikirkan adalah saudara. Jadi akhirnya, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, yang dimaksudkan dengan di sini adalah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar. Itu saya namakan pola berpikir positif. Berpikir positif artinya kita berpikir yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Itu adalah merupakan tanggung jawab kita atas kontrol kita. Pertanyaannya, apakah selama ini saudara mengendalikan pikiran saudara atau pikiran yang mengendalikan saudara? Tuhan lebih tertarik mengubah pemikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Kita ingin Tuhan mengubah keadaan kita, masalah kita, penderitaan, kesedihan, luka, dan sebagainya. Tapi Tuhan lebih mau mengubah pemikiran kita dahulu, baru mengubah keadaan kita. Roma 12 ayat yang kedua katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu artinya pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengapa harus mengatur pikiran kita? Yang pertama, karena pikiran kita menguasai hidup kita. Setiap aksi kita dimulai dari pikiran. Jika kita tidak memikirkannya, kita tidak melakukannya. Jika kita memikirkan yang baik, kita akan melakukan yang baik. Jika kita memikirkan yang jahat, kita akan melakukan yang jahat. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati dengan cara berpikirmu, hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Jika kita menerima pemikiran dari orang lain, entah itu benar atau tidak, itu akan membentuk hidup kita. Jika kita menerima orang lain yang terus menaruh pemikiran bahwa kita bodoh, kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka itulah yang akan membentuk hidup kita. Kepercayaan kitalah yang membentuk hidup kita. Jika kita mempercayainya, itu akan membentuk hidup kita, entah itu benar atau tidak. Banyak pemikiran salah yang kita anggap benar pada masa kecil dan terus kita lakukan sampai sekarang. Yang kedua, pemikiran kita adalah medan pertempuran melawan dosa. Disinilah kita menang atau kalah. Semua pencobaan dimulai dari pikiran kita, bukan dari luar. Dan pencobaan itu seringkali berujung pada dosa. Jadi semua dosa dimulai dari pikiran kita. Apakah itu iri hati, hawa nafsu, kedagingan, dan lain-lain sebagainya. Roma 7 ayat 22 dan 23 berkata begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kadang kita sadar akan pertempuran itu, kadang kita tidak sadar. Iblis mau menguasai pikiran kita, karena apa yang mendapat perhatian kita akan mendapatkan kita. Yang ketiga, pikiran adalah kunci untuk kedamaian dan kehidupan, kebahagiaan hidup. Pikiran yang tidak dikuasai dan diatur menuntun pada stres, konflik, tekanan, dan kehancuran. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Banyak orang berpikir bahwa mereka tidak bisa menguasai pikiran mereka. Pikiran mereka tidak bisa diatur. Tapi sebenarnya kita bisa menguasainya. Tidak ada yang bisa menguasai pikiran kita selain kita. Iblis tidak bisa menguasai pikiran kita. Dia bisa menyarankan tapi tidak bisa menguasai pikiran kita. Tuhan juga tidak akan menguasai pikiran kita. Saat kita sedang memikirkan kesendirian, stres, hal buruk, ketakutan, itu tidak akan membantu jika kita meminta Tuhan untuk mengubah pikiran kita. Tuhan akan berkata begitu, itu pikiran kamu yang harus melakukannya. Kita yang bisa membuat perubahan itu, kita harus membuat beberapa pilihan. Ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan supaya kita memiliki pemikiran yang sehat, supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita. Nah, saudara, yang pertama, kita harus memberi makanan pikiran kita dengan kebenaran. Kita tahu pentingnya nutrisi dan kalori yang baik untuk asupan tubuh kita. Begitu pula dengan pikiran kita. Kita tidak boleh mengisi pikiran kita dengan junk food atau racun, tapi harus diisi dengan kebenaran. Junk food adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak buruk juga. Tapi saat kita mengisi pemikiran kita dengan itu, kita akan dikenyangkan dengan itu sehingga tidak ada tempat lagi untuk kebenaran di dalam pemikiran kita. Sedangkan racun adalah sesuatu yang merusak pikiran kita. Pornografi dan film-film zaman sekarang, kekerasan, pemerkosaan, seks di luar nikah, dan lain-lainnya adalah racun untuk pikiran kita. Matius 4 ayat yang keempat, Yesus menjawab waktu ada iblis menuduh dia menjawab begini, bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kapan saya harus memberi makan pikiran saya dengan kebenaran? Nah, itu kita harus tahu bahwa setiap saat, apakah itu pagi, siang, sore, dan malam. Ada yang mengatakan cara makan terbaik adalah dengan makan sedikit dalam setiap beberapa jam daripada makan porsi besar atau tidak makan dalam beberapa jam. Sama halnya dengan firman. Kita harus secara konstan memakan firman Tuhan itu untuk menjaga pikiran kita tetap ternutrisi. Mazmur 119 ayat yang ke-147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Setiap pagi berbicara kepada Tuhan. Artinya kita berteriak minta tolong. Dan mendengar Tuhan, berharap kepada firman-Nya. Berharap kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ada sekitar 7.000 janji dalam Alkitab. Jika mau pikiran kita diperbaharui, jadilah orang yang diberi janji oleh Tuhan. Mulai pelajari dan ingat firman-Nya. Jika kita merasa putus asa dengan keadaan kita, itu berarti bahwa kita tidak menghabiskan waktu yang cukup dalam janji Tuhan. Karena saat kita hidup di dalam janji Tuhan, kita selalu memulai hari dengan harapan. Mazmur 119 ayat 97. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, dan pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sampai malam pun Daud tetap memikirkan firman Tuhan. Itulah sebabnya Daud sangat dikenan Tuhan. Saat Saul dan banyak orang ingin membunuhnya, Daud terus bersembunyi dan tidak tahu apa esok hari dia akan tetap hidup. Mazmur 119 ayat yang ke-95. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Setiap orang ingin membunuhnya, Daud tetap merenungkan perbuatan Tuhan. Dia mengarahkan pikiran dia terhadap kebenaran. Itulah yang menguasai pikiran. Yang kedua, kita harus membebaskan pikiran kita dari pikiran yang menghancurkan.
Pikiran kita harus dibebaskan karena kita adalah tawanan pikiran kita. Mungkin kita sering dibilang ceroboh, padahal kita tidak ceroboh. Tapi karena kita sering melihat diri kita ceroboh, maka kita menjadi ceroboh. Ada 3 musuh yang mau menghancurkan perhatian kita yang baik. Kita selalu berpikir mau mengubah ini dan itu supaya menjadi lebih baik. Tapi itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena ada 3 musuh yang berperang dengan kita dalam pikiran. Kita harus melawannya karena mereka tidak cepat menyerah. Yang pertama, kehidupan lama kita. Roma 7 ayat yang ke-23. Tetapi di dalam tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Pernahkah kita melakukan hal yang kita tidak mau lakukan? Itu adalah perang dalam pikiran. Pernahkah kita secara sadar menganggap diri kita kalah? Itu juga adalah perang dalam pikiran. Kita punya perhatian yang terbaik di dalam kehidupan baru kita. Tetapi dosa lama kita, kebiasaan dan kehidupan lama seringkali mendominasi kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat yang ke-5. Semuanya adalah tentang pikiran. Yang kedua, iblis. Iblis mau menguasai pikiran kita. Dia tidak bisa, tapi dia mau. Jadi dia mengirim ide dan pikiran ini ke dalam pikiran kita. Dia tidak bisa memaksa kita melakukan apapun. Tapi dia bisa menyarankan sesuatu dan sarannya itu sangat kuat. Dia secara terus-menerus menanamkan pikiran yang jahat dalam pikiran kita. Iblis bisa menggunakan televisi dan atau orang lain atau langsung ke dalam pikiran kita. Pernahkah kita berdoa dan tiba-tiba terlintas hal yang paling aneh dalam pikiran kita? Dari mana datangnya itu? Dari iblis. Dia sedang menjatuhkan bom ke dalam pikiran kita. Martin Luther berkata begini, jika kita tidak bisa menghalangi burung-burung lewat di kepala kita, tapi kita bisa berkata, kita mencegah mereka buang air besar di atas kepala kita. Kita bisa bergerak, kita bisa menghindari, kita tidak harus menerima pikiran itu. Kita tidak harus mempercayai apapun yang kita pikirkan. Kita dengan otomatis berpikir bahwa jika kita memikirkannya, maka itu benar. Itu adalah hal yang salah. Kita memikirkan banyak hal yang tidak benar. Apakah itu menyangkut pekerjaan, menyangkut orang lain, menyangkut pemerintahan, menyangkut gereja, dan sebagainya. Jika kita memikirkannya itu belum tentu benar. Tetapi iblis menaruh pemikiran-pemikiran itu tepat pada saat kita bangun tidur. Kamu akan mengalami hal buruk hari ini. Kamu tidak akan berhasil. Kesehatanmu tidak sehat. Kamu tidak akan tidak akan segar. Kamu akan gendut, kamu jelek, dan sebagainya. Jadi kita bisa menyerah bahkan sebelum hari kita dimulai jika kita tidak memilih untuk menghadapi iblis. Iblis secara terus-menerus menjatuhkan bom ke dalam pikiran kita. Dia bilang tidak apa-apa untuk marah kali ini, jangan terima itu. Saat iblis menaruh pemikiran itu adalah cobaan. Sebaliknya saat Tuhan menaruh pemikiran itu adalah inspirasi. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi iblis mau membuat kita luka hati dan tidak mau mengampuni. Jadi kalau kita mau mengalahkan iblis, kita harus mengampuni. Jangan jatuh ke dalam jerat iblis. Yang ketiga adalah dunia. Budaya dunia mengajarkan memuaskan diri sendiri. Semua tentang saya. Dunia punya nilai sendiri dan dipromosikan melalui iklan, lagu, selebriti, film dan banyak cara lainnya. Semua ini membuat kita tidak memiliki mental yang baik.
1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Seperti keinginan daging berupa seks, keinginan mata berupa uang, keangkuhan hidup yaitu kekuasaan. Semua di sekitar kita, media dan iklan tidak mendorong kita untuk berpikir secara bijak atau sehat, tapi sebaliknya. Bagaimana berperang melawan ketiga musuh ini? 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi kita tidak berjuang secara dunia. Karena senjata kita dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya ulangi lagi, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kita mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Benteng-bentengnya yang pertama adalah benteng kebohongan yang saya percayai. Seringkali benteng itu membuat pikiran kita dibilang Tuhan tidak tahu apa yang terbaik untuk saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Saya lebih tahu dari Tuhan apa yang membuat saya bahagia. Saya akan bahagia jika melakukan apa yang saya mau lakukan daripada yang mau Tuhan lakukan. Benteng-benteng yang kedua adalah benteng cara berpikir dunia. Oh, materialistis, hasilkan uang sebanyak mungkin, seks, kekuasaan, dan lain-lain. Benteng yang berikutnya adalah benteng tentang sikap. Tidak mau mengampuni diri sendiri atau orang lain. Saya tidak ada artinya, minder dalam hidup ini. Jika hal buruk akan terjadi, itu akan terjadi pada saya. Kita harus belajar menentukan semua benteng-benteng ini supaya memiliki pikiran yang sehat. Pikiran kita suka memiliki pemikiran mereka sendiri. Pikiran kita suka berjalan ke arah yang lain. Pikiran kita suka tidak patuh, dia lapar dan haus. Lapar dan nafsu lainnya. Bagaimana membuat pikiran kita dikuasai? Kita harus menawan dan melakukan pikiran kita. Kita harus menangkap dan menguasainya. Kita harus membuatnya patuh. Hanya kita yang bisa mengendalikan pikiran kita. Bagaimana cara pencobaan bekerja? Tetapi orang tergoda kalau ia tertarik dengan keinginannya sendiri yang jahat. Yakobus 1 ayat 14-15. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Kalau kita bisa berpikir, saya tidak sadar sudah jatuh dalam pencobaan itu tidak benar. Pencobaan terjadi karena ada proses dan tahapan. Tahap yang pertama adalah keinginan. Jika tidak ada keinginan terhadap sesuatu, itu bukanlah pencobaan. Saya tidak pernah tergoda, contohnya ya, saya tidak pernah tergoda untuk merokok karena saya tidak punya keinginan untuk merokok. Biasanya dimulai dari keinginan alami kita. Kita punya keinginan alami untuk hidup, seks, makanan, minuman, sukses dalam hidup, dan sebagainya. Semuanya ini adalah keinginan yang diberikan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan ini. Pencobaan mengubah keinginan yang rutin menjadi keinginan yang tidak terkendali. Itulah yang membuatnya buruk. Itu menjadi lebih penting daripada yang lain. Hanya itu yang kita pikirkan. Keinginan apapun yang di luar kontrol menghancurkan. Api di dalam cerobong bisa menghangatkan. Api di kompor bisa memasak, tetapi api yang di luar kontrol dapat membakar habis rumah kita. Semua pemberian Tuhan yang disalahgunakan dapat membakar habis rumah kita. Misalnya kita ingin dicintai, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi jika kita mencari cinta di tempat yang lain dari dunia malam, dari tempat lain yang tidak benar, itu adalah salah. Yang kedua, tahap keraguan.
kita mempertanyakan dua hal. Kita mulai ragu, apakah Tuhan mengasihi kita? Apakah Tuhan tahu yang terbaik bagi kita? Kita mulai bertanya, apa Tuhan benar-benar mengatakan ini? Adam dan Hawa contohnya hidup di tempat yang sempurna. Tapi iblis datang dan bertanya, apakah kalian melihat pohon itu? Apakah Tuhan benar-benar mengatakan bahwa kalian tidak boleh makan buah dari pohon itu? Iblis sedang membuat kita ragu. Dia membuat kita ragu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Tahap yang ketiga, tipu muslihat. Iblis menggantikan kebenaran Tuhan dengan kebohongannya. Iblis melanjutkan pembicaraan dengan Adam dan Hawa. Iblis berkata, kamu tidak akan mati jika memakan buahnya. Iblis sedang menipu kita. Sama seperti sedang memancing, kita butuh umpan yang tepat untuk memakan ikan. Umpan apa yang iblis gunakan atas kita? Tahukah kita apa yang membuat kita jatuh setiap saat? Iblis tahu kelemahan kita. Dan dia menggunakan umpan yang tepat. Kita sudah tahu ada kait, tapi kita masih berenang ke umpan itu. Kita merayu orang lain di tempat kerja, kita sudah tahu ada kait, tapi kita bodoh masih melakukannya. Mungkin kita bilang kita sudah dewasa dan tidak akan jatuh, tapi kita sedang ditipu. Pencobaan selalu terlihat lebih baik. Yang keempat adalah ketidaktaatan dan kekalahan. Perhatian saya menjadi sikap saya dan sikap saya menjadi tindakan saya. Saya ulangi lagi. Perhatian saya menjadi sikap saya dan sikap saya menjadi tindakan saya. Ada bahaya dari sebuah fantasi, sangat berbahaya. Apapun yang saya goda, saya akan jatuh padanya. Kita bebas memilih apapun yang kita mau, tapi kita tidak bebas atas konsekuensi dari pilihan itu. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita tidak bisa memilih kebiasaan buruk dan tidak mau menerima konsekuensinya. Selalu ada konsekuensinya. Waktu terbaik untuk memenangkan pencobaan adalah sebelum pencobaan itu dimulai. Mazmur 119 ayat yang ke-12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Sebelum kita memutuskan untuk mentaati hukum Tuhan, kita akan jatuh terus terhadap pencobaan. Pilihan yang ketiga adalah saya harus memfokuskan pikiran pada hal yang benar. Yang pertama, pikirkan Yesus. Ingatlah Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan menyerah. Saat berpikir untuk menyerah, pikirkan Yesus bahwa apa yang sudah Dia lalui. Yang kedua, pikirkan orang lain. Semua yang diajarkan dunia adalah hidup untuk diri sendiri. Tapi nyatanya hidup adalah bukan tentang kita. Semua tentang Tuhan. Filipi 2 ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ibrani 10 ayat 24. Dan hendaknya kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberikan dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Cara mempraktekannya adalah dalam komunitas. Kita bisa memikirkan, mengutamakan orang lain di dalam komunitas gereja, dalam komunitas kecil, di dalam komunitas di mana aja tempat kita bekerja, kita bisa menerapkan itu bahwa kita lebih mementingkan mereka daripada daripada ego kita. Kita belajar memikirkan orang lain di atas kepentingan kita saat berada dalam komunitas. Yang ketiga, pikirkanlah kekekalan. Kita hanya berpikir jangka pendek. Kita lupa bahwa kita
firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah saudara, kalau kita bisa menerapkan apa yang telah saya bagikan ini, maka janji Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, bahwa apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, dan yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian saudara, hari ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita mengendalikan pikiran kita di dalam tahun paradigma yang baru, supaya kita bisa menikmati apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita di dalam tahun 2022 ini. Kita harus memenangkan peperangan di dalam pikiran kita. Kita harus menguasai pikiran kita supaya kita selaraskan hidup kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memberi makan yang sehat, yaitu kebenaran firman Tuhan yang mendominasi pikiran kita. Saya percaya waktu kita mau menerapkan ini, maka tahun 2022 ini merupakan tahun yang memberikan kemenangan, tahun yang bisa kita raih apa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Saya percaya kalau kita mau terus melakukan apa yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Demikian firman Tuhan, dan sebelum saya berdoa, saya ingin kita naikkan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam tahun paradigma yang baru, Tuhan mengendaki kita agar kita bisa mengendalikan pikiran kita. Kita harus mengatur pikiran kita, karena pikiran kita inilah yang menguasai hidup kita. Karena pikiran kita juga itu yang merupakan medan pertempuran melawan dosa kita. Karena pikiran juga itu kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau ingatkan kami, untuk kami harus memberikan makanan yang Tuhan bergizi, yaitu firman Tuhan bagi pikiran kami. Bukan junk food, bukan racun, tetapi kebenaran firman Tuhan yang kami harus isi senantiasa di dalam pikiran kita. Dan kami harus juga membebaskan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang menghancurkan, berupa kehidupan kita yang lama,
tipu daya iblis, daya tarik dunia, dan juga meruntuhkan benteng-benteng kebohongan, cara berpikir dunia, sikap Tuhan yang salah. Kita harus perangi untuk kita selalu menang, keluar sebagai pemenang. Dan juga Tuhan, kita mau supaya kita fokus pikiran kita kepada Kristus. Dan juga tidak ego tapi fokus kepada orang lain. Karena hidup ini adalah untuk Tuhan. Hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini bisa bermakna bagi orang lain. Terima kasih, dan juga kita diingatkan untuk kita memikirkan kekekalan. Pikir hal-hal yang di atas, bukan memikir hal di dunia senantiasa, tapi memikirkan hal-hal yang di atas. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami tidak sanggup dengan diri kami sendiri. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu, urapan kuasa-Mu menyertai, memampukan kami untuk kami hidup dengan mengandalkan pikiran sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apa yang Engkau janjikan bagi kami, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, dan tidak pernah kami timbul di dalam hati kita. Kami Tuhan, Engkau sediakan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati semua jemaat, semua orang yang mendengar kebenaran firman ini Tuhan, untuk mereka boleh menang, mereka boleh mengandalkan pikiran mereka di dalam tahun ini, untuk mereka meraih semua yang Engkau sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, angkat kedua tangan saudara dan buka hati saudara, terimalah berkat Allah. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan amin.